Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Scared 2005. Menceritakan tentang mahasiswi atau mahasiswa baru yang tengah menjalankan masa orientasi ke hutan. Namun karena saat itu hutan ditutup, mereka masuk lewat jalan rahasia yang diarahin oleh orang asing. Dari situlah awal mula petaka terjadi. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah kampus di Thailand, kisah diawali dengan memperlihatkan mahasiswi baru bernama Pet. Berada di toilet sendirian, Pet diisengin oleh teman barunya yaitu Ploy. Ploy berdandan hantu seperti itu karena ia, Pet beserta maba lainnya saat ini tengah menjalani masa orientasi. Tak hanya di kampus, kegiatan orientasi tersebut akan dilakukan di alam bebas yakni ke hutan. Tetapi sesampainya di sana, hujan turun sangat deras, jalanan pastinya licin dan berbahaya. Maka dari itu, petugas menutup pintu masuk ke hutan. Sudah jauh-jauh datang tentunya membuat mereka kecewa. Meskipun begitu, mereka akhirnya mendapat solusi di mana ada orang asing, sebut saja dia Kribo, menawarkan mereka masuk ke hutan melalui jalan rahasia. Tapi masalahnya sebagian maba tidak setuju untuk lanjut, sehingga perjalanan ini pun hanya memakai 1 bis saja. Singkat cerita, mereka tiba di gerbang setan yang terdapat sesajian. Di situ Kribo memberitahu bahwa menurut kepercayaan warga sekitar, untuk bisa masuk ke hutan harus melewatinya dulu. Setelah itu, Kribo menuntun bis melewati jembatan kayu satu-satunya yang rapuh dimakan usia, yang mana ketika bis sudah setengah jalan, kayu jembatan retak, bis sempat goyang, namun Kribo terus memberi aba-aba agar bis tetap maju, dan akhirnya roboh. Peristiwa itu pun mengakibatkan sopir dan sebagian anak-anak tewas, sementara sebagian yang selamat berlindung di dalam hutan. Semua ini bisa terjadi sudah pasti salah si ketua bernama Not yang dengan mudahnya percaya sama orang asing. Sekarang mereka terjebak dan ponsel pun sudah rusak kecebur air. Namun di sini Not tidak memberikan solusi apapun. Dia pergi begitu saja bersama kedua temannya yaitu Bob dan Pai. Ketiga pria ini berjalan mengarah ke gerbang setan, dan ketika sampai, Bob tewas oleh ulahnya sendiri karena sudah lancang memakan telur di tempat sesajian. Sementara itu, kelompok yang tersisa memasuki hutan lebih dalam. Tak jarang mereka emosi dan berdebat karena kelelahan. Meskipun demikian, mereka tidak meninggalkan satu sama lain, apalagi saat ini mereka sadar berada di hutan angker. Kembali ke Pai dan Not yang tengah berada di sungai. Seperti mendapat hukuman juga dari jurik di hutan, Pai tak lepas dari kematian, di mana ia tewas tertusuk rakit bambu sampai wajahnya bolong. Sekarang tinggal Not. Dia masuk lagi ke hutan dan ketakutan bukan main ketika menyadari si Popat sedang mengejarnya. Sejauh apapun Not lari, ujung-ujungnya dia tewas juga di tangan si Popat. Di sisi lain, kelompok ini merasa sangat lelah selama itu menelusuri hutan belum menemukan desa. Baru juga istirahat nggak lama terdengar suara mobil. Dan mereka berusaha menghentikannya, namun mobil jeep itu tidak menggubris. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat berada di titik keputusasaan, mereka akhirnya menemukan minimarket, tapi aneh tidak ada pegawainya. Senior bernama Om pergi memeriksa, sedangkan yang lain tetap tinggal. Tak jauh dari minimarket, Om hanya menemukan bangunan terbengkalai. Namun ada hal yang bikin kaget di mana Om melihat salah satu maba berada di dalam mobil jeep. Pas tahu si maba sudah tewas, Om pun dibunuh si Popat yang ternyata pemilik mobil tersebut. Kemudian si Popat mengincar maba lain yang berada di toilet umum.
Setelah menguncinya dari luar, psikopat menebas kepalanya ketika si maba berusaha meminta tolong dari lubang angin. Lalu si psikopat pergi sambil membawa kepalanya, yang hal tersebut rupanya dilihat seorang pria. Dan saat ingin memberitahu ke teman-temannya, tiba-tiba si psikopat menerobos minimarket sehingga menewaskan pria itu. Semua orang berlarian keluar dan berpencar, tetapi hanya Ploy yang menetap di minimarket. Diketahui si psikopat ini berjumlah 2 orang. Entah apa motifnya mereka membunuh para maba yang tidak bersalah. Tetapi yang jelas perbuatan mereka itu membuat maba bernama Meow sangat muak. Lantas dia pergi sambil membawa golok. Kembali ke Ploy, merasa keadaan sudah aman, Ploy berjalan keluar dengan penuh waspada. Begitu Ploy sampai di gedung kosong, si psikopat hanya memperhatikannya dari kejauhan. Namun saat Ploy berkumpul kembali bersama 3 temannya yaitu Pat, Mai, dan Yuni, si psikopat mulai mengejar mereka. Dalam situasi tegang seperti ini, asma Ploy kambuh, tapi masalahnya dia menjatuhkan inhaler sehingga Yuni diburu si psikopat ketika berusaha mengambil alat tersebut. Mai yang khawatir Yuni tak kunjung kembali memutuskan mencarinya. Dan betapa syoknya Mai menemukan Yuni sudah tewas dengan kondisi mengerikan. Lantas dia pergi memberikan inhaler yang berhasil ia dapatkan. Jadi Ploy bisa tertolong meski hampir tewas. Di lain tempat, Meow dan kedua temannya Pime dan Toy berniat membawa kabur mobil si psikopat. Namun karena sulit dinyalakan dan si psikopat keburu muncul, mereka akhirnya bersembunyi di belakang jok tanpa diketahui. Hingga setelah tiba di suatu tempat, si psikopat mulai menyadari kehadiran mereka. Kedua temannya bersembunyi, sedangkan Meow bertarung melawan si psikopat di mana Meow akhirnya tahu bahwa si psikopat itu adalah Kribo. Entah apa alasannya Kribo melakukan semua ini. Awalnya Toy cuma jadi penonton saja, tetapi pas ngelihat situasi sudah oke, Toy langsung mengulti si psikopat pakai alat besar. Dan setelah si psikopat tewas, muncullah si psikopat kedua. Di situ mereka tak lagi kabur, melainkan memburunya, sehingga Meow terpisah dari kedua temannya. Luasnya ladang jagung ditambah hari sudah malam jelas dimanfaatkan si psikopat untuk menjebak Meow. Dan ketika berhasil, perut Meow dirujak pakai gergaji mesin. Bersamaan dengan itu datanglah Pimai dan Toy. Perlawanan yang dilakukan Toy membuat dirinya hampir tewas. Beruntung Pime dengan cepat membunuh si psikopat sehingga Toy bisa diselamatkan. Dan setelah semuanya berakhir, mereka menghampiri Pat, Ploy, dan Mai. Setibanya di sana, terlihat raut wajah Pat dan yang lain senangnya bukan main. Namun seketika berubah saat Ploy bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Ploy melihat si psikopat bangkit. Pime menceritakan semua yang terjadi termasuk kematian 2 si psikopat, jadi nggak mungkin si psikopat hidup lagi. Akan tetapi, firasat Ploy benar terjadi. Nampak mobil melaju cepat ingin menabrak mereka. Sepertinya ada si psikopat lain dan disimpulkan si psikopat ini bisa berjumlah banyak. Kejar-kejaran mereka pun cukup lama sampai di mana Pime kehilangan keseimbangan yang akhirnya membuat mobilnya terguling. Kecelakaan itu mengakibatkan Mai terlempar keluar sehingga tubuhnya hancur dilindas mobil si psikopat. Singkat waktu ketika Ploy tersadar, anehnya dia sudah berada di rumah sakit dan lukanya pun sudah diobati. Terlihat di sekeliling area rumah sakit banyak darah, nampaknya rumah sakit ini bekas pembunuhan. Tapi disinilah plot twistnya yang pasti kalian juga nggak nyangka. Ternyata semua tragedi serta pembunuhan yang dialami para maba ini adalah sebuah permainan yang disiarkan secara live dalam program game reality show. Di mana kematian para maba tidak lain sudah ditentukan oleh voting dari penonton yang dikirim lewat SMS. Sekarang tinggal 4 peserta yang masih hidup. Host mulai membuka voting dan terpilihlah Ploy. Lalu film pun selesai.
Bagaimana filmnya guys? Ngeri banget ya. Berawal dari seketua yang percaya dengan orang asing, mereka justru malah terjebak di sebuah permainan game psikopat, di mana mereka bukan satu-satunya korban. Sudah banyak dan mereka yang terpilih untuk mengikuti game tersebut tanpa mereka tahu. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys, dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.